Selamat pagi teman-teman yang dikasihi dalam Kristus. Bersama-sama kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Marilah kita mengambil sikap berdiri, kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Kebaktian kita pada pagi hari ini akan kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca bacaan pertanggapan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bersama-sama. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Terlalu banyak alasan bagi kita untuk bisa memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Namun hanya ada satu alasan bagi Allah memberi begitu banyak kebaikan. Bahkan yang terbaik yaitu anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yaitu karena Allah mengasihi kita. Dengan segenap hati, mari sama-sama kita pujikan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Terbit surya, datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apa
Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan di dalam hidup kami ya Tuhan. Dari sepanjang minggu ini ya Tuhan, baik sepanjang umur hidup kami ya Tuhan. Tuhan, tak henti-hentinya kasih-Mu kepada kami, tapi seringkali kami mengecewakan-Mu ya Bapa. Kami seringkali melakukan dosa, baik kami sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, kami datang kepada-Mu dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, untuk mengaku dosa di hadapan-Mu. Tuhan, kami sebenarnya sungguh tidak layak, tetapi kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah layakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Dengan apapun permasalahan hidup kami, dengan apapun yang sudah kami lakukan, ampunilah kami ya Bapa, ampunilah kami. Tuhan, inilah kami, inilah seluruh hidup kami serahkan semuanya ke dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Teman-teman disilakan untuk duduk. Sepanjang sejarah manusia, Allah lah yang selalu aktif dan berinisiatif mendekati, mengasihi, menjaga, memelihara. Dan puncaknya mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan kita. Sebab itu bukalah dan terimalah Yesus Kristus menjadi satu-satunya Tuhan. Datanglah dan bertahta. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari bersama-sama kita dengan sungguh-sungguh kita nyatakan, sungguh besar Kau Tuhanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Teman-teman, Yesus Kristus adalah bukti cinta Allah. Maut atau hukuman neraka bukan lagi menjadi ancaman. Ya, hanya Kristus yang menjadi harapan kita. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan boleh beribadah pada hari ini. Dan kami saat ini mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami supaya kami bisa memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan juga menolong kami untuk bisa mengaitkannya dan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami juga bisa melakukan, menghidupinya di dalam kehidupan kami.
Tuhan menolong kami semua, tolong juga hamba-Mu yang terbatas ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang irresistible grace. Ya, ini rangkaian khotbah dari beberapa minggu sebelumnya yang pada hari ini tiba di tema irresistible grace, yang dalam bahasa Indonesia itu anugerah yang tidak dapat ditolak. Ya. Nah saudara, ada baiknya kita membaca dari satu bagian firman Tuhan dari surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, kita kenalan dulu dengan yang namanya irresistible grace, ya. Anugerah yang gak dapat ditolak. Nah saudara, irresistible itu artinya tadi saya sudah sebutkan tidak dapat ditolak. Sedangkan grace itu adalah kasih karunia, anugerah. Nah sehingga saudara, irresistible grace itu adalah artinya kasih karunia Allah, anugerah Allah yang tidak dapat ditolak, tidak dapat kita tolak. Nggak dapat ditolak, kenapa saudara? Karena pasti akan terlaksana, tergenapi dalam kehidupan kita. Jadi saudara, maksudnya itu adalah Allah itu akan menggenapkan kasih karunia-Nya yang Dia rindukan itu akan berlaku dan berkarya dalam kehidupan kita. Dan saudara, waktu bicara tentang irresistible grace, tentang kasih karunia, tentang anugerah Allah, maka itu berkaitan dengan keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus, saudara. Nah, saudara, tapi kemudian kalau kita bertanya lebih lagi, lalu artinya kasih karunia itu apa? Nah, kalau irresistible grace adalah kasih karunia Allah yang tidak dapat kita tolak. Karena Allah itu akan bekerja begitu rupa dalam kehidupan kita untuk melaksanakan dan menggenapkan karya kasih karunia dalam kehidupan kita di dalam keselamatan dalam Kristus. Maka saudara-saudara, apa itu artinya kasih karunia atau anugerah? Nah saudara-saudara, kasih karunia atau anugerah itu memiliki pengertian adalah sebuah pemberian Allah yang sebenarnya tidak pantas kita terima. Kenapa enggak pantas kita terima? Karena sebenarnya saudara, tidak ada satupun andil atau hal baik dalam diri kita yang membuat kita itu pantas untuk diberikan itu. Jadi saudara, kasih karunia itu adalah pemberian Allah yang sebenarnya enggak pantas buat kita saudara. Karena kita itu enggak punya sesuatu yang pantas untuk mendapatkan itu. Tapi Allah itu memberikannya kepada kita. Bahkan Allah itu memberikannya penuh. Tidak ditahan-tahan, tidak separuh-separuh, tapi diberikan penuh kepada kita. Dan itu bukan semata-mata karena ada sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Seorang penulis namanya Philip Yancey itu mengatakan, kasih karunia Allah itu adalah tidak ada yang bisa kita perbuat untuk membuat Allah lebih mengasihi kita. Dan tidak ada yang bisa kita perbuat untuk membuat Allah kurang mengasihi kita. Jadi saudara, bukan bergantung kita. Allah itu kurang dan lebih mengasihi kita. Tapi memang Dia menginginkan itu. Memberikan penuh kasih karunia-Nya di dalam Kristus kepada kita. Saudara, dalam arti yang lebih sederhana. Seorang profesor namanya Karl Barth itu pernah berkata, kasih karunia Allah itu adalah artinya seperti ini. Kemudian dia meminjam satu kalimat awal dari lagu sekolah minggu anak-anak. Dia ngomong saudara, kasih karunia Allah itu artinya adalah Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Saudara, kasih karunia Allah itu, kata Profesor Karl Barth itu, Tuhan Yesus itu sayang sama aku. Itu yang aku tahu. Kenapa? Karena Alkitab yang bilang sama aku. Saudara-saudara ngomong sama saya ya, kata kalimat ini ya. Kita ngomong sama-sama saudara-saudara ya. 1, 2, 3. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Tuhan Yesus sayang sama aku. Aku tahu itu. Kenapa?
Karena memang Alkitab yang mengatakannya kepadaku. Saudara, waktu kita berkata Tuhan Yesus sayang sama aku tahu itu, aku mengerti itu. Saudara, apa yang kemudian ada dalam pikiran kita dan perasaan kita? Saudara, apa yang ada dalam pikiran dan perasaan kita? Mungkin yang pertama adalah saudara, kita akan bertanya, beneran tak Pak Tuhan Yesus mengasihi saya? Buktinya apa? Tuhan Yesus mengasihi saya. Masa sih Tuhan Yesus itu mengasihi saya? Beneran tak Tuhan Yesus itu mengasihi saya? Saudara, pada waktu kita berkata Tuhan Yesus itu mengasihi saya dan sayang kepada saya, saudara, buktinya itu tidak bisa tidak, saudara. Karena ini bicara tentang keselamatan dalam Kristus. Maka kita tahu bahwa peristiwa salib dan pengorbanan Tuhan Yesus itu adalah bukti terbesar bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Karena saudara, di atas kayu salib itulah Tuhan itu mati menggantikan kita. Sehingga saudara, kita itu diampuni dari dosa, bukan sekedar Tuhan ngomong tok sama kita. Kamu tak ampuni, selesai. Saudara, bukan itu caranya Tuhan mengampuni kita, saudara. Bukan sekedar dia ngomong saja kepada kita. Tapi saudara, begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita, itu kita melihat bahwa dia mengampuni kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menggantikan kita, saudara. Dan karena dia sudah mati menggantikan kita dan kita percaya kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus, maka saudara, Tuhan itu menghitung kita sebagai orang yang sudah dibenarkan dari dosa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang sudah mati menggantikan kita. Dan dia sudah mengalahkan maut dengan kebangkitannya. Sehingga saudara, beberapa orang berkata, kita itu seperti sekarang tersembunyi di balik Tuhan Yesus. Sehingga ketika Allah itu melihat kita, manusia berdosa yang sudah percaya kepada Kristus itu, Allah itu melihat Tuhan Yesus yang sudah menebus dan membenarkan kita karena karya kasih di atas kayu salibnya. Saudara, kalau kita berkata beneran tak Pak Tuhan Yesus mengasihi saya, Allah mengasihi saya? Ya, karena Tuhan Yesus sudah mati menggantikan kita. Dia mengampuni kita karena Kristus yang sudah mati menggantikan kita, memikul dosa kita. Kita percaya kepadanya dan karena itulah Tuhan itu membenarkan dan menebus kita. Bukan karena kita baik saudara, tapi karena Tuhan Yesus yang sudah melakukan itu buat kita. Saudara, kita kemudian bisa bertanya lagi. Bukan cuma beneran ya. Bukan cuma beneran tak Pak Tuhan Yesus mengasihi saya. Tapi kita bisa berkata lebih saudara. Apakah benar Tuhan Yesus itu mengasihi saya yang begitu jahat dan nakal ini? Apakah benar Pak? Dia itu mengasihi saya yang begitu jahat dan nakal ini. Saudara, Roma 5 ayat 8 itu berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus mati untuk kita ketika bahkan kita nggak mengerti saudara. Bahkan kita nggak tahu apa yang dia perbuat. Karena kita itu masih berdosa. Dia sudah mau mati buat kita. Saudara, kasih Allah kepada kita dalam Kristus yang mati bagi kita itu aneh saudara. Karena manusia itu nggak mungkin melakukan kasih seperti ini saudara. Kenapa? Bayangkan kita masih berdosa, nggak mengerti apa-apa, apa yang dia perbuat. Dia sudah lakukan itu buat kita sepenuhnya. Nggak ditahan-tahan, nggak dicicil-cicil. Saudara, kalau manusia mengasihi orang lain, misalnya Anda mengasihi, jatuh cinta, punya hati kepada seorang wanita. Yang cowok kepada wanita, yang wanita kepada cowok ya. Nah saudara, kemudian Anda mau mendekati dia, PDKT. Saudara, apakah Anda langsung memberikan semuanya? Tabunganmu mau kasih no kabeh, mobilmu kamu kasihkan, bahkan kemudian kalau papamu kasih kamu warisan rumah, kamu kasih no semua, padahal dia belum jadi pacarmu dan mengatakan ya kepadamu. Nggak mungkin saudara. Saya ingat sekali waktu saya mendekati istri saya, waktu pacar saya dulu saudara, saya ingin memastikan bahwa cinta saya nggak bertepuk sebelah tangan. Maka saudara, saya kemudian mulai dari satu demi satu kan. Telepon dia, oh ditanggepin. Pulang gereja, kok tunggu di luar, ngapain kamu? Dijemput, beneran dijemput, tak nggak dijemput tak antar pulang. Nah mulai gitu kan. Kemudian kalau pulang gereja jam 12 habis pelayanan, habis itu
Makan dulu tah? Boleh, ayo makan apa? Kamu suka makan apa? Waktu makan tentunya saya yang traktir saudara. Kenapa? Karena saya punya hati sama dia. Saya ingin mencuri hatinya buat saya saudara. Maka saya mulai dengan traktir. Kemudian kalau sudah lebih dari itu saya mulai ini, mulai itu. Sampai puncaknya saya berani ngomong yang lebih lagi kepada dia. Nggak mungkin saya langsung berikan semuanya kepada dia saudara. Lah kalau dia kemudian nolak, lah saya kan rugi besar sekali saudara. Tapi saudara, Tuhan ketika mengasihi kita, dia memberikan dirinya bahkan ketika kita masih berdosa. Jadi kalau Anda berkata, Pak, apakah Tuhan mengasihi saya, orang yang jahat, anak yang nakal, anak yang kemudian seperti ini? Saudara, Alkitab mengatakan dia, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita bahkan ketika kita masih berdosa. Saudara, saya meminjam sebuah cerita di dalam Alkitab, saudara, tentang seorang yang bernama Saulus. Saudara, Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 itu menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa pada waktu itu Saulus penuh dengan amarah dan hatinya berkobar-kobar untuk apa? Bukan untuk Tuhan, untuk menangkap orang-orang Kristen. Saudara, orang seperti ini dan jahatnya luar biasa seperti ini ketika dia pergi ke Damsyik, ke kota Damsyik untuk apa? Untuk menangkapin anak-anak Tuhan di sana. Di tengah jalan Tuhan Yesus datang dan menunjukkan diri kepadanya. Dan Saulus itu terpelanting dari kudanya, jatuh dan matanya buta kena sinar yang terang dari Tuhan itu. Dan dia gak mati saudara, tapi dia masih hidup. Bahkan dia diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan dia percaya kepada Yesus dan dia menjadi rasul Tuhan Yesus. Saudara, apakah benar Tuhan itu mengasihi kita? Saudara, peristiwa Rasul Paulus yang bertobat pada waktu itu menunjukkan kepada kita. Seorang yang begitu jahat, yang tidak berniat mencari Tuhan, bahkan menangkapin anak-anak Tuhan itu. Tuhan datang kepada dia dan kemudian menangkap dia dan menyelamatkan hidupnya dari dosa yang begitu sudah membutakan mata dan hatinya begitu dalam. Saudara, mungkin ada pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaan kedua itu? Saudara, mungkin kita akan berkata, Pak, apakah sebenarnya Allah itu ada maunya ya? Sehingga dia itu memberikan anugerah yang gak dapat ditolak. Dan dia bekerja dalam begitu besar kepada kita untuk menyelamatkan kita di dalam Kristus. Apakah Allah itu kemudian minta balas budi dan balas jasa kepada kita? Saudara, kita sering mendengar bukan orang-orang berkata, balas budilah sama Tuhan yang sudah begitu mengasihi engkau. Berikan dia hidupmu yang begitu besar mengasihi engkau. Kasih dia persembahan kepada dia karena begitu besar mengasihi engkau. Saudara, apakah Allah itu memang minta balas budi kepada kita untuk membalas kasihnya yang besar itu kepada kita? Saudara, jawaban yang pertama itu adalah, saudara-saudara, sebesar apapun kita melakukan sesuatu buat Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menggantikan kasih Tuhan dalam Kristus bagi kita, saudara. Siapa yang bisa menggantikan kasih Kristus yang begitu besar sudah kita terima? Gak bisa, saudara. Kita gak bisa balas budi sama Tuhan. Kita gak bisa kemudian seperti rekan bisnis dan dagang tuker-tukeran balas budi sama Tuhan, saudara. Terlalu besar kasihnya itu. Maka saudara, ada kemudian kisah lain yang bisa memperjelas hal ini, saudara. Bahwa Allah itu gak pernah minta balas budi, saudara. Heran sekali ya, dia memberikan kasih yang besar. Bukan untuk ada maunya sama kita, saudara. Saudara, di dalam Lukas, pasal yang ke-23, ayat 39 sampai 43, saudara. Dicatat di sana peristiwa di seputar salib Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus disalib bersama dengan dua penjahat yang lain. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Saudara, Lukas 23 ayat 39 sampai 43 itu mencatat pertobatan salah satu penjahat di samping salib Tuhan Yesus. Gak tahu sebelah kiri sebelah kanan, gak dibilang sama Alkitab, tapi di sebelah. Jadi salah satunya itu bertobat di atas salib. Ketika menanti kematian yang pasti tidak akan bisa dia lalui, gak akan bisa dia pergi dari sana. Dia pasti mati hari itu di atas salib. Saudara, tapi di detik-detik akhir hidupnya itu, dia kemudian berkata kepada Tuhan Yesus, Anda tahu cerita ini kalau membaca firman dan baru saja kita melewati Jumat Agung dan Paskah. Salah satu penjatuh berkata,
kita ini pantas menerima semua ini. Tapi kemudian dia melihat Yesus dan dia berkata, Yesus, nanti kalau kamu datang sebagai raja, ingat aku ya. Sesudah dia memberikan hidupnya kepada Yesus. Hidup yang sudah di ujung kematian pada waktu itu. Saudara Yesus berkata apa? Bukan nanti kalau aku datang, tapi sekarang juga, hari ini, kamu bersama aku di Firdaus. Saudara, dia mati hari itu. Apakah dia sempat melayani Tuhan Yesus? Apakah dia sempat memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus? Apakah dia kemudian sempat untuk menjadi murid Tuhan Yesus? Apakah dia bisa melakukan sesuatu pada waktu itu? Enggak ada, saudara. Dan ini benar-benar kasih karunia yang benar-benar kita nggak habis pikir kalau kita itu melihat peristiwa ini, saudara. Dia mati dan dia nggak bisa buat apa-apa buat Tuhan pada waktu itu. Dia hanya memberikan hidupnya yang sudah tergantung memikul hukuman pada waktu itu. Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Saudara, apakah Tuhan ada maunya dengan memberikan anugerah itu kepada kita? Nggak ada, saudara. Tuhan tidak pernah punya maksud jahat dan bermain-main dengan anugerahnya dalam kehidupan kita. Saudara, tapi mungkin kita ada kemudian pikiran yang ketiga, ya, saudara. Karena kita bicara irresistible grace, saudara. Saudara, kalau kita melihat kasih Tuhan yang begitu besar dalam Kristus, dan bagaimana dia itu benar-benar memberikan itu karena kasih. Bukan karena kita, bukan karena kita sanggup untuk menggantinya, bukan karena kita sanggup untuk membalasnya, saudara. Maka pertanyaannya, saudara, berikutnya adalah, saudara, kita bisa bertanya kemudian, lalu Pak, gimana? Kok bisa saya itu bisa percaya kepada Kristus? Saudara, kok bisa saya itu bisa percaya kepada Kristus? Bagaimana caranya anugerah itu kemudian bisa membuat saya itu menerima dan percaya itu? Sedangkan begitu banyak orang di luar sana gak percaya, gak bisa percaya anugerah yang besar itu bagi manusia berdosa seharusnya. Saudara, kalau kita melihat kehidupan Rasul Paulus, kita tahu dalam Kisah Para Rasul 9 itu, dia sedang dalam perjalanan tidak mencari Tuhan, saudara. Dengan hati ingin melawan Tuhan justru. Saudara, kalau kita melihat peristiwa Lukas 23 itu, saudara, Matius 27 ayat 44 dan Markus 15 ayat 32 itu mengatakan, sebenarnya ketika sama-sama disalib bersama dengan Tuhan Yesus, dua penjahat itu pada awalnya mencela dan menghina Tuhan Yesus, saudara. Dua-duanya menghina dan mencela Tuhan Yesus bersama dengan semua orang di bawah yang sedang mengolok-olok Tuhan. Lepaskan dirimu, kamu kan Mesias, kamu berkuasa, kamu bangkitkan orang mati, lepaskan dirimu. Saudara, mereka berdua yang waktu disalib dengan Tuhan itu, Matius 27 dan Markus 15 mengatakan, mereka pun menghina-hina Tuhan. Padahal mereka juga disalib. Tapi saudara, Lukas 23 mengatakan kemudian, tiba-tiba hati salah satu penjahat ini berubah dari mencela dan kemudian dia menyadari dan anugerah Allah itu bekerja dan dia kemudian memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Saudara, gimana kok bisa jadi seperti itu? Gimana aku ini bisa percaya kepada Tuhan dan menerima anugerah itu? Saudara, disinilah kita sadar irresistible grace, karya Allah yang bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita itu menyadari dan kita itu tidak bisa tidak menerima anugerah itu dalam kehidupan kita, menerima Kristus itu dalam kehidupan kita. Saudara, tanpa kita sadari Allah itu bekerja begitu rupa dalam kehidupan kita, saudara, untuk kemudian dengan kasih karunia-Nya itu menyentuh hidup kita yang sudah berdosa itu, mengubah hati kita yang sebenarnya tidak mencari Tuhan, dan kemudian menyadarkan kita akan dosa kita di hadapan Tuhan, dan kemudian membuat kita itu sadar, aku butuh Yesus yang telah mati dan bangkit. Aku mau berikan hidupku kepadanya karena aku manusia berdosa. Dan kemudian kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tanpa kita sadari, saudara, Allah itu bekerja begitu rupa, menuntun hidup kita. Irresistible grace. Sehingga kemudian hati kita, hidup kita itu
kemudian datang dan menerima kasih karunia yang besar itu di dalam Kristus itu bagi kita. Saudara, saya kasih contoh ya. Saudara, saya menerima Tuhan Yesus itu umur 13 tahun. Di sebuah KKR di gereja GKA Gloria Pacar. Saudara, pada waktu itu saya lahir dari sebuah keluarga Kristen, saya dari kecil dibawa ke Gloria, saya sekolah minggu di Gloria, saya mengenal Tuhan Yesus dari kecil, saya sering mendengar namanya, saya bahkan menghafal, dituntun menghafal firman Tuhan, saya sekolah di sekolah Kristen, di Jalan Kalianyar, Anda tahu sekolah itu bukan? Dan kemudian umur 13 tahun dalam sebuah KKR, saudara, itulah waktunya di mana saya tidak bisa menolak lagi kasih karunia Allah yang bukan hanya bekerja pada waktu KKR itu, tapi bahkan sudah seperti mempersiapkan saya dan pada waktu itu melembutkan hati saya untuk menyadari aku manusia berdosa dan aku butuh Tuhan Yesus. Pak Pendeta waktu itu yang berkhotbah berkata, barang siapa hari ini yang percaya kalau dia mati pasti masuk surga, berdiri di tempat. Yang percaya dan pasti masuk surga hari ini kalau mati, ngadeg, berdiri. Saudara, saya itu mau berdiri saudara, karena semua teman saya berdiri dan saya malu kalau saya nggak berdiri kan. Tapi kemudian saya itu seperti lengket di kursi gereja pada waktu itu saudara. Saya nggak bisa berdiri, badan saya begitu berat. Dan jantung saya berdebar, dan pikiran saya kacau, dan saya berkata, Tuhan, kalau hari ini aku mati, aku masuk surga enggak? Aku nggak tahu. Saudara, maka hari itu kemudian pertanyaan kedua dari pendeta itu muncul. Yang masih duduk dan masih ragu-ragu, berdiri dan maju ke depan di depan mimbar. Saudara, saya kemudian menahan malu, gak pusingin semua teman yang kemudian melihat saya yang masih duduk. Kami yang duduk itu saya berdiri dan maju ke depan, didoakan untuk menerima Tuhan Yesus. Saudara, itu cara Tuhan dengan kasih karunia yang ajaib itu menuntun saya untuk kemudian akhirnya membimbing saya untuk menerima anaknya Tuhan Yesus. Kalau Anda tanya kepada istri saya, gimana caranya dia terima Tuhan, saudara? Kasih karunia Tuhan itu besar buat dia, saudara. Karena dia lahir bukan dari keluarga Kristen. Saudara, tapi kemudian siapa yang Tuhan itu menangkan dulu dalam keluarganya? Kokonya, saudara. Kokonya. Nah, kokonya itu kemudian rindu adiknya, cecenya, papa mamanya terima Tuhan. Maka dia itu kemudian ngajak istri saya, adiknya Koko ini, untuk ke gereja. Kenalin Tuhan, ke gereja Gloria. Nah, di sekolah, dia sekolah di sekolah Kristen, saudara. Nah, sehingga teman-temannya di sekolah Kristen pada waktu SMP, SMA itu cinta Tuhan dan ingin teman-teman yang belum kenal Tuhan itu percaya. Maka istri saya itu diinjili, diajak ke gereja, diundang ke kebaktian Natal, kebaktian Paskah di gereja mereka. Sehingga kemudian dari sana dia mulai belajar kenal Tuhan Yesus. Dan pada satu titik dia menerima Tuhan sebagai juru selamat. Allah bekerja begitu rupa, sehingga kemudian pada satu titik, dia tidak bisa lagi menolak segala karya Allah yang telah bekerja dalam hidupnya untuk menerima Tuhan Yesus. Kalau Anda tanya seorang teman saya yang lain, saudara, dia itu seperti natural saja dalam hidupnya. Nggak bertobat di KKR, ya toh, nggak ada teman yang mungkin sampai nginjil-nginjilin dia, nantang-nantang dia terima Tuhan. Tapi saudara, dia itu lahir di kota Banyuwangi, kemudian pada waktu sekolah dia pergi ke Surabaya, kemudian masuk ke sekolah Kristen, dan dia sekolah di sana, dia mulai dengar Tuhan Yesus, kemudian diajak temannya ke gereja, dan dia pergi gereja, dia di KKR juga gak pernah maju terima Tuhan. Tapi ketika dia kemudian makin belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, kemudian dia ikut PA, kalau Anda TGDG mungkin ya, kalau dia kemudian belajar baca firman Tuhan, dia dibimbing oleh pendeta dan penginjilnya, dia berkata, saudara, kepada saya, semua itu seperti natural. Nggak ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa, KKR dan sebagainya. Tapi kalau kamu tanya sama saya, Fred, apakah saya percaya Tuhan? Ya, saya percaya Tuhan Yesus. Tapi kalau kamu tanya, tanggal berapa kamu percaya Tuhan Yesus? Saya nggak bisa sebutin tanggalnya. Karena bukan tanggal, bukan KKR, bukan peristiwa hebat-hebat. Tapi semua itu seperti Tuhan pimpin begitu natural dalam hidup saya. Tapi saya percaya. Saya menemukan dia dan saya percaya. Saudara, dalam hidupmu mungkin Tuhan bekerja begitu rupa.
Dan ketika engkau ada di gereja Tuhan, ketika engkau ada di sebuah keluarga Kristen, ketika engkau setiap minggu ke gereja, ketika engkau setiap minggu berhadapan dengan layar dan online seperti ini, saudara-saudara, sadarilah, irresistible grace, kasih karunia Allah yang besar itu. Jangan-jangan sedang bekerja dan ingin benar-benar memenangkan engkau untuk datang kepada Kristus. Dan bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, saudara-saudara, kita mungkin akan bertanya lagi, saudara-saudara. Lalu Pak, kalau saya sudah percaya kepada Kristus, masa sih Tuhan itu beneran gak punya harapan sesuatu kepada saya? Masa sih dia itu kasih semuanya itu tanpa mengharapkan kembali? Saudara-saudara, ya Tuhan punya harapan tentunya kepada kita. Karena begitu besar kasihnya kepada kita, saudara-saudara, dalam Kristus. Apa harapannya, saudara-saudara? Harapannya itu sederhana. Jangan sia-siakan kasih karunia yang besar yang sudah berlaku dan berkarya dalam hidupmu di dalam Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit buat engkau dan saya. Jangan sia-siakan. Hidupi kasih karunia Tuhan itu. Jangan pernah disia-siakan. Saudara, dunia ini gak mengenal kasih karunia Allah dalam Kristus seperti yang kita percaya. Kita bahkan gak pernah menyangka, saudara, Tuhan itu begitu besar mengasihi kita seperti itu. Sehingga ketika kita itu menerima dan kita itu mengalami kasih karunia Allah, saudara, kita itu mungkin seperti orang surprise dan terkejut. Begitu besar kasih Allah kepadaku. Tapi kemudian jangan dibiarkan, saudara, karena khawatirnya itu akan luntur pelan-pelan. Kekejutan kita itu akan mulai hilang pelan-pelan. Dan kita itu diajak untuk mari benar-benar menghargai dan tidak menyia-nyiakan karya Allah, kasih karunia Allah itu yang telah bekerja dan telah menangkap kita untuk percaya kepada Kristus. Saudara, saya ingat sebuah cerita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Di sana dikatakan ada seorang anak bungsu yang tinggal di rumah ayahnya, saudara. Dan dia sebenarnya sudah menikmati semua yang baik di rumah ayahnya itu. Tapi entah kenapa mungkin masih ada yang kurang sehingga dia minta harta warisannya dan pergi meninggalkan papanya. Pergi keluar kota dan menghabiskan semuanya, hidup foya-foya di sana. Saudara, tapi kemudian di ujung daripada kehidupannya, di tengah-tengah segala foya-foya dan hartanya yang pada waktu itu dia punya, tiba-tiba bencana terjadi, kelaparan terjadi, krisis ekonomi terjadi dan dia terkena dampaknya. Dan hartanya habis, temannya pergi semua, gak ada yang mau berteman lagi. Dan dia kemudian hanya bisa bekerja memberi makan babi. Yang bahkan dia gak bisa makan makanannya sendiri. Dan dia lapar, dan dia bingung, saudara. Dan dia kemudian ingat rumahnya. Dan dia berkata dalam hati, aku mau pulang. Aku mau pulang. Walaupun papaku mungkin gak mau terima sebagai anak. Jadi budaknya pun gak apa-apa. Aku mau pulang. Saudara, dia pulang. Yang dia terkejut adalah, dan dia gak menyangka, saudara, ayahnya ternyata setiap hari merindukan dia pulang. Setiap hari melihat ke jalan depan rumah, melihat siapa yang lewat di sana, apakah anak bungsuku. Dan ketika dia jalan di sana, saudara, Alkitab mengatakan apa? Cerita ini, dia turun. Seorang ayah itu, tanpa mempedulikan sopan santun dan sebagainya, seharusnya anak menghormati orang tua kan? Enggak, orang tua papanya turun mengejar anak itu di tengah jalan, merangkul dia. Dan kemudian seperti enggak menghitung semua harta yang dihabiskan semuanya itu, nakalnya anak ini. Dan mengajak dia pulang dan membuatkan pesta besar untuk dia. Anakku hilang, tapi kemudian sekarang kembali kepadaku. Saudara, anak bungsu ini ingin memberikan contoh kepada kita. Engkau yang telah menerima kasih karunia dalam Kristus. Di mana hidupmu sekarang? Kalau engkau hidup mungkin sudah keluar dan jauh dari rumah Bapa dan dari Tuhan. Engkau sudah gak tahu lagi hidupmu apakah dekat dengan Tuhan atau tidak. Engkau sudah mungkin membiarkan hidupmu begitu rupa dengan segala hal di dunia di luar itu. Saudara, tahukah bahwa Allah Bapa itu merindukan kau pulang? Dan kasih karunia yang besar itu akan terus bekerja. Dan dia mungkin seperti Papa yang tidak akan pernah berhenti merindukan anaknya itu pulang. Kenapa, saudara? Karena dia tahu. Karena Bapa di surga tahu apa yang baik itu ada di dalam dia, bukan di luar sana. Maka kalau engkau akan kembali kepada dia,
Bapa itu akan seperti ayah itu, yang akan kemudian menyambut engkau, merangkul engkau, dan membawa engkau kembali ke rumahnya. Dan menyediakan sebuah pesta perjamuan, sukacita. Karena anaknya yang hilang itu sudah kembali. Anaknya tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia, menyadari kasih karunia itu. Dan dia kembali kepada Tuhannya. Saudara, tapi ceritanya gak berhenti di sana ya. Ada namanya anak sulung, saudara. Nah, saudara, anak sulung ini ternyata juga hilang. Cuma ironinya, saudara, dia hilang di rumah papanya sendiri. Ironi sekali, saudara. Dia hilang, tapi di rumah papanya sendiri. Dia nggak nakal, dia nggak minta warisan kemudian pergi. Dia masih rajin bekerja untuk papanya, dia ngurusin ladang papanya. Ya toh dia berkata, aku rajin papa, aku gini gitu, aku bekerja keras. Tapi dia ngomong sama papanya, papa nggak pernah bikinin aku perjamuan sebesar ini. Ini kok buat tuh anakmu yang nakal itu. Aku anakmu yang berbakti dan luar biasa melayani. Mungkin kalau bahasa sekarang itu melayani di gereja. Aku itu bersatu setiap hari. Aku lapor GDG kepada Lause Jingjing setiap hari. Aku kemudian GDG gak pernah bolos. Aku Lexio Divina setiap hari. Aku rajin melayani. Tapi aku itu seperti tidak mendapatkan berkat yang cukup dari Tuhan. Saudara, anak sulung itu hilang di rumahnya sendiri. Dia seperti merasa papanya itu gak mengasihi dia. Dia seperti merasa apa yang dia lakukan itu kurang semua bagi ayahnya. Dia begitu iri hati dengan adiknya yang nakal itu telah menghabiskan uang ayahnya itu, pulang dan dibuatkan pesta begitu besar. Saudara, dia hilang. Dia melakukan semua di dalam rumahnya itu. Seperti seakan ingin mendapatkan sesuatu lagi dari papanya. Ingin mendapatkan kasih dari papanya. Ingin dipuji, ingin mendapatkan semua. Nah, kalau dalam bahasa sekarang itu mungkin kita melakukan pelayanan, kita itu masih ke gereja, kita masih kasih persembahan, kita lakukan semua itu karena kita mungkin sungkan, kita ingin dipuji, kita ingin kemudian dibilang baik, dibilang Kristen, kita takut dibilang orang gak baik. Saudara, tapi kemudian anak sulung ini anak yang hilang. Anak yang hilang. Dia tidak menghidupi kasih karunia Allah yang sudah cukup dan penuh buat dia, gak ada yang dikurangi lagi. Saudara, dia kemudian salah berpikir tentang kasih karunia Allah. Tapi bapaknya itu berkata kepada dia, anakku yang sulung, kenalah hatiku. Masa kamu gak ngerti sih? Betapa aku itu mengasihi kamu. Semua harta di rumahku ini milikmu. Dan betapa aku itu tidak mengasihi adikmu yang baru pulang, yang hilang, dan yang kembali itu. Kenali hatiku. Masa aku itu tidak mengasihi kamu. Saudara, maka kemudian mari kita menghidupi dan tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan itu, saudara. Mari kita benar-benar menghidupi dan tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan itu. Saudara, ketika engkau membaca firman Tuhan setiap hari, lakukan itu, saudara. Tanpa takut dan malu untuk jujur kepada Tuhan. Karena dia sudah memberikan semuanya dalam Kristus kepadamu. Dan dia rindu engkau mengenal hatinya melalui firman-Nya. Engkau bisa berkata, Tuhan, susah baca firman Tuhan setiap hari. Disuruh ngetik itu laporan itu, satu kalimat aja pusing. Disuruh baca gak ngerti. Tapi aku mau Tuhan tolong saya. Untuk aku bisa kenal hatimu melalui firman-Mu ini. Aku mau mengenal kasih karuniamu lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Dan tidak mau menyia-nyiakan kasih. Saudara, engkau kemudian pergi ke gereja mungkin. Atau ikut ibadah online seperti ini. Nah, mungkin saudara, kita gak perlu malu dan takut kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan dan memberikan kasih-Nya kepada kita dalam Kristus. Kita bisa berkata, Tuhan tolong saya mau ibadah. Aku sungguh-sungguh mau ibadah buat Engkau. Aku mau mengasihi-Mu. Aku mau mengenal Engkau lebih lagi. Aku tahu Engkau tahu. Sulit sekali ibadah seperti ini. Aku terganggu, aku konsentrasi buyar, aku besok mau ulangan, aku takut ulanganku jelek dan aku bingung, sekarang aku mesti ibadah. Maka Tuhan tolong aku mau rindu kenal Engkau lebih lagi. Saudara, engkau mau kasih persembahan kepada Tuhan. Engkau mungkin waktu kasih persembahan, engkau bingung. Uang jajanku tinggal titik. Lah kasih persembahan ini habis, aku besok jajan pakai apa? Saudara, apakah Tuhan gak mengerti isi hatimu yang kebingungan seperti itu? Saudara, Tuhan mengerti sekali. Dan kau bisa berkata kepada Dia dalam kasih karunia yang sudah memenangkan engkau dalam Kristus. Tuhan,
Aku kasih persembahan ini, hatiku seperti ini. Aku mau belajar sukacita memberikan. Walaupun sedikit Tuhan. Aku mau belajar memberi untuk Engkau. Kalaupun hari itu engkau lupa bawa persembahan. Atau engkau mungkin bahkan gak mampu kasih. Karena engkau mungkin memikirkan besok mau jajan apa, mau beli apa. Saudara, apakah Tuhan gak mengerti hatimu? Dan saudara, engkau mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mengenal hatimu. Tolong saya Tuhan. Untuk berani dan tidak takut memberikan persembahan. Walaupun mungkin uang jajanku dan apa yang aku mau beli mungkin makin sedikit untuk bisa aku beli. Aku mau belajar untuk benar-benar memberi bagi Tuhan. Sehingga kita nggak akan pura-pura beri padahal tangan kita kosong, ya toh. Kita nggak akan kemudian cemplung-cemplung sembarangan padahal bukan uang ataupun bukan sesuatu yang pantas. Karena kita tahu saudara, Tuhan sudah begitu mengasihi saya dan Dia tahu hati saya. Dia ingin aku sekarang belajar untuk mengenal kasih-Nya dan mengenal hatinya lebih lagi. Saudara, pertanyaan yang paling terakhir mungkin ketika kita bicara irresistible grace, saudara, adalah saudara, mungkin ada Anda terpikir, atau ketika saya ngomong ini Anda kemudian juga terpikir, kalau Tuhan itu sudah berikan semua di depan seperti itu Pak, memberikan Kristus bahkan ketika kita masih berdosa seperti itu, Dia memberikan semuanya yang gak ditahan-tahan seperti itu. Apakah Tuhan gak takut dipermainkan sama kita? Sedangkan kadang-kadang kita nakal, kadang-kadang kita masih cari yang lain, kadang-kadang kita mungkin masih malas-malas ke gereja, kadang-kadang kita masih hitung-hitungan sama Dia, ya toh. Kadang-kadang kita kalau ada ini ada itu nggak mau ke gereja, kadang-kadang kalau uang sudah mulai sedikit kita nggak mau kasih persembahan. Pak, apakah Tuhan itu nggak takut dipermainkan sama kita? Sudah memberikan semua Kristus kepada kita. Saudara, Tuhan itu pasti tahu. Dan Dia nggak takut saudara. Kenapa? Karena Dia sudah berikan semuanya. Dan kenapa Dia berani memberikan itu saudara? Ya karena Dia Tuhan mungkin ya. Ya jelas saudara karena Dia Tuhan. Tapi saudara, kita tahu irresistible grace. Tuhan sudah memenangkan kita saudara. Dia sudah memenangkan hatimu dan hatiku bagi Dia. Dan Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak akan memaksa. Dan Tuhan ingin kita belajar sekarang. Dengan hati yang sudah dimenangkan oleh Tuhan itu. Untuk benar-benar belajar mengenal Dia, mengenal kasih karunia-Nya lebih lagi. Makin mau belajar untuk walaupun jatuh bangun, susah, berat, untuk makin dekat sama Dia. Untuk makin memuji Dia, makin mengenal dan hidup dalam firman-Nya. Saudara, Tuhan gak takut untuk dipermainkan kasih karunia-Nya. Kenapa? Saudara, karena Dia sudah memenangkan hidupmu, hatiku dan hatimu. Dan Tuhan rindu sekarang untuk memenangkan semua kehidupan kita buat Dia. Dan Dia mau nuntun kita sekarang untuk satu demi satu dalam hal itu. Saudara, maukah kita ditolong Tuhan untuk memberikan satu demi satu hidup kita ini kepada Tuhan. Hari demi hari ditolong Tuhan untuk hidup bagi Dia. Karena Tuhan menolong kita saudara ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau mengajar kami, Tuhan, untuk kami memahami betapa besar, panjang, lebar, luas, dalam, tingginya kasih-Mu itu dalam Kristus kepada kami. Ketika kami sudah mengaku percaya kepadamu Tuhan Yesus, tolong kami untuk bisa memahami Tuhan kasih yang besar itu, yang gak dikenal oleh dunia ini. Sehingga Tuhan, hati kami selalu tergetar, hati kami selalu disentuh oleh Tuhan. Untuk kami selalu rindu, untuk kami selalu ingat sama Engkau, dan kami mau belajar mengasihi Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar Tuhan, kepada kami manusia berdosa yang sebenarnya tidak bisa membalas apapun kepada Engkau. Tolong kami untuk benar-benar boleh hidup, menghargai dan menghidupi kasih karunia-Mu itu. Anak-anak-Mu, saudara-saudara muda, di antara kami ya Tuhan, yang sedang beribadah saat ini dan berdoa. Ada yang bergumul mungkin, dan mungkin rindu saat ini Tuhan datang kepada Engkau, memohon pengampunan akan hidup mereka. Untuk kembali kepada Engkau Tuhan. Tuhan, di dalam pengampunan dan belas kasihan-Mu Engkau menerima mereka dan Engkau menuntun mereka kembali kepada Tuhan. Kami ya Tuhan yang merasa hidup kami ini begitu rohani dan baik. Tuhan, biarlah kami gak seperti anak sulung yang tidak
ingat lagi akan kasih karunia Tuhan, yang justru melayani bekerja, yang justru melayani Tuhan memberi persembahan, yang justru mungkin melayani di gereja, hidup baik bagi Tuhan, hanya ingin dan merasa kurang. Berkat Tuhan itu tidak pernah diberikan kepada kami. Tuhan, kami tidak mau untuk kemudian menjadi seperti anak sulung itu. Kami rindu kasih karunia-Mu yang terus mengingatkan kami. Sehingga kami kembali dimotivasi dan sungguh-sungguh untuk melayani Engkau dengan tulus, dengan sungguh. Bukan mencari pujian, bukan mencari apa-apa lagi di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan anak-anak-Mu ini. Pimpin kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Pendeta Alfred atas firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya kita semua menerima anugerah Allah dengan penuh iman dan syukur. Teman-teman, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, kita sama-sama pujikan Tuhan kita luar biasa.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Inilah persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan. Tuhan mohon berkati persembahan ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, di sini kami menyatukan hati kami untuk berdoa untuk negerimu ini, negara Indonesia. Kami berdoa untuk dilakukannya vaksin supaya cepat berlalu, supaya cepat semua orang bisa mendapatkannya. Tuhan, juga kami berdoa untuk pembangunan infrastruktur di negara kami ini, agar negara kami ini terus maju ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pembangunan gedung gereja Next Generation ya Tuhan telah dimulai ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami para generasi muda pada akhirnya bisa memiliki fasilitas untuk kami melayani-Mu lebih lagi ya Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa dalam segala urusan pembangunan gedung ini ya Tuhan tidak mudah ya Tuhan. Kami tahu hanya kuasa Tuhan yang sanggup untuk melancarkan semuanya ya Tuhan. Tapi biarlah dari itu semua ya Tuhan, yang paling penting adalah gedung ini sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu lah yang jadi atas gedung ini ya Tuhan. Dan biarlah kami ya Tuhan bisa melayani-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan, dengan adanya gedung gereja yang baru ini ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan bagi teman-teman kami ya Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi. Baik bagi teman-teman kami sendiri maupun keluarganya ya Tuhan, orang tua mereka ya Tuhan. Tuhan, apapun kondisi mereka, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka untuk bisa melalui semua masalah dan pergumulan mereka ya Tuhan, dengan kekuatan-Mu saja ya Tuhan. Jangan biarkan mereka mengandalkan kekuatan sendiri ya Tuhan. Jangan biarkan mereka sendiri ya Bapa. Tuhan, biarkanlah juga kami sebagai anak-anak terus mendoakan ya Tuhan, terus diberikan hati untuk mau berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk keluarga kami, supaya kami ya Tuhan bisa menjadi anak-anak yang baik bagi orang tua kami ya Tuhan, dan kami menjadi baik atas dasar firman-Mu saja ya Tuhan. Bapa, inilah seru doa kami ya Tuhan. Kami bawa segala pergumulan dan kesusahan kami ya Tuhan hanya ke dalam nama-Mu saja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita dan kita datang kepada Tuhan merendahkan diri kita dan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penghiburan dan tuntunan dari Roh Kudus yang akan menolong kita untuk boleh menghidupi kasih karunia Allah yang besar itu dalam Kristus itu, menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, saudara, berdoa teduh dan ibadah kita selesai.